Iya. Ayo, foto nih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu guru yang WFO, pada siang hari ini berkenan di sini guru penggerak kita Ibu Tri Widyaningsih akan mengadakan sosialisasi modul 1 guru penggerak, di mana sosialisasi modul 1 ini juga sebagai syarat untuk Ibu Tiwi ini masuk ke dalam modul 2. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Bu Tiwi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pendidikan di SMP Negeri 1 Keramat ini. Mohon untuk disimak secara sesama, kemudian kalau memang kurang jelas boleh untuk ada tanya jawab nanti. Sepenuhnya waktu saya serahkan kepada Ibu Tiwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, teman-teman Bapak Ibu guru, senior saya, teman-teman saya dari SMP Negeri 1 Keramat. Terima kasih luar biasa atas atensinya untuk ikut serta dalam kegiatan kegiatan wajib saya, yaitu sosialisasi modul 1 guru penggerak. Ini adalah bagian dari tugas saya untuk mensyiarkan kepada teman-teman di sekolah masing-masing berkaitan dengan apa yang telah saya pelajari dari bulan Oktober hingga akhir bulan Desember, yaitu modul 1 yang terdiri atas 4 submodul. Sebelumnya saya mohon maaf atas nama pribadi, ini tidak ada maksud untuk menggurui, apalagi tidak sama sekali tidak ada maksud untuk melampaui. Adalah tentang transformasi pendidikan yang di dalamnya itu mengacu berorientasi pada terlaksananya, tercapainya profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar melihat pernyataan tersebut dari poin 1 sampai 6. Mungkin yang terkesan baru adalah yang poin kedua ya Bapak Ibu ya. Keberpihakan global itu adalah yang saya baca dan saya tahu adalah kalau di Indonesia itu kan Bhinneka Tunggal Ika, berarti berupa-rupa tetapi satu Indonesia. Sedangkan kalau global itu berarti menghargai perbedaan yang ada di seluruh dunia. Jadi bukan hanya Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia saja, tapi lebih luas sampai mendunia. Jadi menghargai, mencintai budaya keberagaman yang ada di dunia. Untuk modul saya pertama ini ada 4 subbab, yaitu 1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Boleh. Kedua, nilai dan peran guru penggerak. Ketiga, visi guru penggerak. Dan keempat, budaya positif di sekolah. Namun sebelum Bapak Ibu bahwa kegiatan atau program guru penggerak, sekolah penggerak itu adalah salah satu dari 10 kegiatan dan poin Merdeka Belajar. Nah, khususnya untuk kegiatan guru penggerak itu adalah tentang pembelajarannya, yaitu untuk kebebasan berinovasi, kreatif, serta belajar dengan mandiri bagi unit pendidikan baik guru maupun muridnya. Bentuk otonomi daerah, otonomi pendidikan yang kembali dihidupkan, di mana anak-anak di Indonesia bisa bebas menentukan keberagamannya serta cara belajarnya sendiri. Oke, kita mulai ke modul pertama. Ini masih saya jadi dari keempat submodul
modul 1 dari filosofis pendidikan KHD, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif di sekolah itu keterkaitannya adalah dari tempat itu akan membentuk satu goal, yaitu murid yang bisa mencapai impian sebagai pelajar Pancasila. Nah, untuk pendidikan sendiri itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah hak pendidikan adalah kita sebagai guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodrat anak dan kodrat zaman mereka untuk mencapai keselamatan, kesuksesan, dan kebahagiaan, baik itu sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Nah, di sini saya jabarkan sedikit ya Bapak Ibu ya. Memang waktu itu sempat saya tanyakan juga, kalau seperti ini berarti sangat bertentangan dengan adanya prinsip KKM. Jadi dari itu belum sempat dijawab oleh fasilitator saya di guru penggerak, itu belum sempat dijawab karena itu mungkin nanti akan jadi pembahasan lebih lanjut. Kalau kita mengacu ke ini, sepengertian dan sepengetahuan saya, nanti kita akan salah menerapkan adanya KKM. Baik, menuntut kodrat anak dan kodrat zaman. Kodrat anak itu berarti adalah bawaan sifat, bawaan kemampuan, bawaan dari kualitas diri yang dibawa oleh murid itu sendiri, yang kita tidak bisa otak-atik karena itu memang sudah kapasitas dari Tuhan. Kemudian ini yang akan kita pelajari adalah kodrat zaman, bahwa saya sendiri generasi milenium, ada generasi X, ada generasi baby boomer yang harus belajar tentang bagaimana menangani murid yang berada pada zaman generasi Z. Waktu itu sempat dibahas di webinar yang hari guru waktu itu. Tapi kalau Bapak Ibu berkenan untuk membahas lebih lanjut, saya bisa sharing sedikit tentang bagaimana perlakuan yang bisa diberikan untuk generasi Z. Bagi kita yang tidak mengalami generasi Z tetapi harus bertemu dan mengajar, mendidik para generasi Z. Kemudian untuk menjadikan siswa sukses, selamat dan bahagia, itu adalah bagian dari prosesnya Bapak Ibu. Anak datang ke sekolah dengan berbagai tipe dari rumah, tipe sifat, karakter, tipe kualitas diri, tipe kualitas sikap juga. Itu kita harus perlakukan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Ibaratnya adalah mereka harus menikmati masa sendiri-sendiri, tidak bisa disamaratakan bahwa kamu harus dapat nilai sekian tidak bisa. Harus ada, tidak bisa dikotak-kotakan, jadi ada poinnya sendiri-sendiri per anak. Nantinya akan seperti itu. Tapi intinya adalah bahwa anak datang ibaratnya seperti benih padi. Ada yang baik, ada yang kopong juga. Nah, di dalamnya kita tetap harus memberikan pupuk, memberikan air, memberikan perawatan, memberikan kasih sayang juga sesuai dengan porsi yang dibutuhkan siswa dan yang kita mampu. Tujuannya supaya mereka itu bisa mendapatkan apa yang mereka bisa capai secara maksimal juga, karena mereka nantinya harus bisa melampaui pembelajaran dengan hati yang ditekankan memang harus dengan kebahagiaan. Mereka sebagai pemilik dari masa depan, sebagai masyarakat kelak, supaya bisa menjadi masyarakat yang lebih beradab.
Jadi intinya kalau untuk yang KHD itu adalah guru harus bisa menyayangi apa yang menjadi kodrat anak bawaan dari rumah dan kodrat zaman di mana mereka hidup sekarang, yaitu generasi Z itu tadi. Dan kita harus bisa masuk ke dunia mereka supaya mereka bisa merasakan pendidikan yang berkualitas. Sama seperti kita Bapak Ibu, bahwa kita sendiri punya dunia berkualitas, dunia impian kita masing-masing. Saya ingin jadi ini dengan seperti ini, seperti itu. Mereka juga sama. Nah, tujuan kita tujuan KHD dalam filosofi pendidikannya adalah mereka akan menikmati sesuatu sesuai tahapan mereka masing-masing dengan hati yang bisa diterima oleh mereka. Jadi mereka harus happy menerima. Memang waktu saya dapat ini pertama kali juga susah sekali untuk diterapkan di sini. Waktu itu saya terus terang waktu membuat tugas aksi nyata modul KHD ini juga untuk mengkondisikan kelas juga susah sekali mencari foto yang sesuai dengan foto dan bukti yang sesuai dengan filosofi pendidikan KHD ini. Oke. Selain itu, KHD juga menekankan tentang budi pekerti. Budi pekerti itu menurut KHD adalah gabungan dari ini kognitif, dari afektif, dan dari perlakuan kita, psikomotor kita. Dan terakhir, ini yang kita semua menjadi PR juga, bahwa dalam pendidikan versi KHD ini, filosofi pendidikan KHD ini, keterlibatan orang tua, wali murid itu luar biasa sekali. Karena kita akan seolah berperang. Kita akan menghadapi anak dari kodrat anak masing-masing rumah, masing-masing lingkungan, masing-masing daerah yang pasti akan berbeda-beda. Dan itu harus melibatkan peran kita dari orang tua. Mungkin saya di sini baru 2 tahun dan sempat ketendang COVID ya. Jadi saya sebenarnya kurang pantas kalau menyampaikan bagaimana di sini. Tapi yang saya tahu bahwa yang saya rasakan sendiri bahwa keterlibatan orang tua untuk mensupport pendidikan anak-anaknya di Sakra ini memang jauh dari harapan. Baik, sekarang kita ke kedua, submodul kedua, yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak ini adalah materinya Bapak Ibu, dan yang pernah saya rasakan dan harus saya rasakan ke depan gitu. Kalau sudah berarti alhamdulillah, kalau belum saya harus bisa mewujudkan ini dalam 9 bulan ke depan, harus bisa mewujudkan nilai dan peran guru penggerak ini. Artinya saya berbicara di depan bukan berarti saya bisa ya Bapak Ibu ya, tapi saya juga sedang belajar mempraktekkan. Untuk nilainya sendiri ada mandirian dari Bapak Ibu, bisa kondusif, bisa tenang, bisa disiplin. Tenang bukan berarti tidak ada komunikasi, tapi tenang karena mereka sedang sama-sama untuk menggali informasi, berpikir. Kemudian pergerakan komunitas praktisi itu bisa dari sekolah sendiri. Jadi Bapak Ibu ayo sama-sama ikut aktif di kegiatan di sekolah, kegiatan di luar sekolah, ikut lomba. Nanti saya temani biar semangat ikut lomba kegiatan di luar. Itu juga harusnya seorang guru bisa ini, bisa, dan tidak harus kegiatan yang sifatnya MGMP itu tidak sih, bisa kegiatan luar, komunitas luar. Yang itu saya juga menjelaskan kalau saya punya, saya dan teman-teman punya yayasan Bapak Ibu Guru, barangkali Bapak Ibu Guru berminat. Saya dan teman-teman dari teman-teman kecil saya punya yayasan, namanya adalah Yayasan Mawar. Mawar itu singkatan dari Manganwar. Ya. Jadi saya pembentuk ini dari teman-teman SD saya, SD, SMP juga ada beberapa. Kebetulan saya ketuanya, saya tukang
gedang-gedang mereka. Jadi Yayasan Mangan Wareg itu, Sesikat Mawar itu pembagian nasi gratis aja sih, masih sebatas itu. Dan donasinya juga masih donasi yang teman-teman saya saja belum sanggup. Sekarang kalau yayasan kemudian ingin, ternyata kalau yayasan dan ingin dipatenkan itu budgetnya juga luar biasa, harus membuat rekening di bank itu juga luar biasa. Makanya saya nggak bisa melanjutkan ke pematenan, jadi masih tahapnya lokal aja. Kemudian mendorong kolaborasi. Saya dan teman-teman MGP Basiliza, Twin, Pusi, Lima, saya punya di lokal sini, jadi kami sharing apapun, saya tugas PJJ dan segala macam ya, di grup itu. Namanya Sakra Minikin MGMP, jadi khusus MGMP Bahasa Indonesianya guru-guru mapel di Sakra. Coaching, saling, jadi itu kalau sebaya, saling mengingatkan, saling memotivasi, saling mensupport kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kemudian menjadi pemimpin kepemimpinan guru. Sadar atau tidak sadar bahwa guru itu punya lingkaran pengaruh. Guru itu menjadi seorang guru aja sudah sebuah kepedulian, sebuah perhatian, dan kita punya lingkaran pengaruh untuk guru biofili. Bapak Ibu guru sudah pernah mendengar istilah biofili? Budia pernah mendengar istilah biofili? Pilih nama Pak. Pilih nama Pak Hari. Feeling so good. Bio itu hidup ya. Bio itu hidup. Feeling itu dari kata perasaan. Feel, perasaan. Jadi saya sebagai ibu dan sebagai guru berusaha, meskipun mereka umur kami jauh, umur kita jauh dengan murid, tapi mereka juga punya perasaan. Mereka ingin bahwa mereka datang ke sekolah, mereka merasa bahwa kehadirannya itu penting dan merasakan bahwa kehadirannya itu dibutuhkan. Nah, itu untuk agar mereka merasa mereka itu terlibat dalam pembelajaran hari itu. Meskipun kenyataannya justru ada beberapa yang saya sempat bilang sih sama dengan Mas Antonio bahwa jangan sampai ini kemudian dijadikan alat keblinger ya. Jadi merasa dibutuhkan sekali, akhirnya mereka malah seperti raja. Tapi intinya, kalau saya pribadi, saya menerapkan ini yang saya terapkan di kelas sejak dulu, sejak saya mengajar. Hanya kemudian sekarang saya masukkan ke visi selama saya mengikuti guru penggerak ini. Jadi kehadiran siswa itu hidupkan dengan cara mereka akan merasa terlibat dalam pembelajaran. Jadi usahakan untuk membuat konsep pembelajaran yang melibatkan semua siswa. Karena sehebat apapun penguasaan tentang nilai peran dan ilmu, kalau kita sendiri menyampaikannya dengan perasaan yang tidak bahagia, hasilnya nihil. Hanya dapat capeknya aja, hanya dapat lelah, tidak dapat ilahnya. Nah, untuk IA yaitu adalah model manajemen perubahan. Jadi misalnya kita mau membuat sesuatu, ini juga bisa untuk Bapak Ibu, best practice juga bisa, untuk mereka juga bisa. Jadi kalau misalnya kita berminat untuk membuat sebuah prakarsa perubahan, kita bisa menggunakan metode IA dan baca nanti setelah ini dengan cara memfokuskan. Jadi sekolah ini kelebihannya apa? Difokuskan semuanya. Jadi perubahannya menggaung prinsip psikologi positif dan pendidikan positif dan pendekatan berbasis kekuatan. Jadi sekolah itu adalah kekuatan yang sudah berjalan dengan sangat bagus, dengan rapi, sudah sukses di sini, dipertahankan sebagai kekuatan utama. Nah, kekuatan itu bisa
berasal dari internal, dari guru, dari murid, dari sarpras, dari rekan, dari kepala sekolah, dan dari eksternal juga bisa dari wali murid, orang tua, komite, masyarakat, pengawas, dan dinas pendidikan. Nah ini Bagja itu sebenarnya singkatan ya Bapak Ibu, dari penjabaran dari IA tadi di sekolah. Nah, di modul ini, menurut saya modul ini yang paling membuat saya tercengang ya, karena ternyata banyak sekali hal baru yang benar-benar di luar nalar saya sebagai guru. Bahkan ternyata ada beberapa hal yang saya terapkan di tugas visi guru penggerak saya, dan ternyata di sini tuh tidak masuk C-nya sama sekali. Nah, contoh di modul budaya musik sekolah ini ada beberapa hal yang disampaikan. Satu, itu tentang perubahan paradigma. Ternyata saya sendiri itu adalah tipe orang yang masih menerapkan stimulus respon, belum ke teori kontrol. Contoh perubahan dari stimulus respon ke teori kontrol, yaitu kalau di stimulus respon, realitas kebutuhan orang itu sama. Ternyata di teori kontrol itu setiap orang, setiap murid itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ternyata setiap orang itu justru punya gambaran sendiri-sendiri tentang bagaimana dunia kualitas, dunia berkualitas, dunia impian masing-masing. Orang lain bisa mengontrol saya, itu salah ternyata. Bahwa yang bisa mengontrol kita, ya kita sendiri. Orang lain tidak bisa mempengaruhi sama sekali. Kemudian perilaku buruk itu adalah sebuah kesalahan. Ternyata tidak. Perilaku buruk itu belum tentu kesalahan. Bisa jadi sudut pandang kita yang salah tentang perilaku tersebut. Itu contoh-contoh dari penerapan perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Kemudian kedua, keyakinan kelas. Selama ini saya pribadi itu selalu menganggap bahwa tidak ada keyakinan kelas. Adanya adalah tata tertib sekolah, Bapak Ibu ya. Saya juga kaget sekali di bagian ini. Tata tertib sekolah. Ternyata tata tertib sekolah itu juga melanggar hak anak. Tuh, jadi seharusnya ke depan itu akan dihapuskan dan diganti dengan keyakinan kelas. Contoh misalnya, tata tertib sekolah. Siswa hadir di sekolah pukul 7 misalnya. Itu ternyata keliru besar Bapak Ibu. Saya juga baru tahu. Harusnya kalau diubah menjadi keyakinan kelas itu adalah jauh lebih abstrak, tidak konkret, lebih abstrak, lebih luas. Contoh perubahannya dari siswa hadir di sekolah pukul 7, nah diganti dengan saya akan disiplin. Nah, disiplin itu luas sekali. Hidup, survival, cinta, kasih sayang, freedom, kebebasan, dan fun. Dan kekuasaan, power. Seperti tadi yang saya sampaikan di stimulus respon bahwa perilaku buruk anak itu belum tentu buruk. Bergantung mereka sebenarnya sedang memenuhi kebutuhan apa yang mungkin tidak terpenuhi di rumah, tapi mereka berusaha memenuhi di sekolah, dan itu belum tentu sebuah kesalahan yang mereka sadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Jadi tugas kita adalah menuntun supaya tahu, mengarahkan, dan memberitahu kesalahannya ada di mana. Kemudian disiplin positif dan motivasi internal. Disiplin positif dan motivasi internal. Jadi kita dengan saya akan disiplin. Nah, saya akan disiplin itu harus bisa mencapai motivasi internal, yaitu motivasi agar murid dapat menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya,
sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jadi sudah tidak lepas lagi. Jadi mereka disiplin bukan karena ingin motivasi lain seperti motivasi untuk menghindari hukuman atau bahkan mendapatkan penghargaan dari guru atau temannya. Jadi ya, jadi kita harus bisa mencapai murid agar saya akan disiplin dengan motivasi dari diri mereka sendiri untuk menjadi lebih baik, bukan untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan. Kemudian berikutnya adalah posisi kontrol. Nah, posisi kontrol itu kenapa saya katakan manajer? Karena memang yang paling diunggulkan, yang paling diharapkan dari seorang guru adalah di bagian ini, di bagian posisi kontrol sebagai manajer. Ada beberapa sebenarnya, ada posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Nah, posisi ini adalah yang paling menguntungkan adalah posisi manajer, yaitu posisi gabungan dari teman dan pemantau. Kalau Bapak Ibu bisa mau lebih dalam, saya bersedia lain waktu ya. Kemudian terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Dalamnya ada 3 tahapan, yaitu 1, menstabilkan identitas, kemudian 2, konteks tindakan, dan menanyakan keyakinan. Contoh, ada seseorang yang kemudian berbuat keliru, kita tidak bisa langsung menjudge bahwa dia itu adalah perilakunya dia buruk, karena kembali lagi ke stimulus respon bahwa belum tentu dia yang buruk, barangkali kita yang salah, pandangannya terlalu luas atau dunia kita terlalu berkualitas bagi dia, jadi beda segmennya. Ketika menghadapi masalah anak, di bagian pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu kita harus menggali dulu bahwa kesalahan ini sudah berapa kalinya, dan kemudian kita tanyakan mengapa melakukannya, dan disadarkan, kamu tahu nggak hal itu salah begitu. Nah, terakhir baru nanti disadarkannya dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan keinginan dia untuk ke depan menjadi orang yang seperti apa. Bapak Ibu silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Monggo. Monggo Ibu, Bu Siami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya dari Bu Tiwi ya, bahwa dari awal saya mendengar itu memang berarti pendidikan sekarang itu ditekankan pada memang karakter pendidikan dan jadi nanti ke depannya ya. Saya mohon pada pemerintah menjadikan ini hanya, makanya saya tanya nggak masalah umum itu mungkin ke psikolog itu lebih ditekankan. Saya tahu psikolog, makanya Memberikan saran. teman-teman kita loh di bawah itu berarti nanti ada pendidikan diklat, mohon dengan itu penyambung lidah ya, pendidikan karakter bagi guru-guru seperti psikologi ya, berarti kan yang ada jurusan itu mungkin diperbanyak. Tidak, kemarin hanya sedikit dulu ya, saya juga mendapat kemarin ya 1 semester berapa sih, paling ada 2 SKS misalnya. Sekarang mungkin lebih banyak karena ternyata materi kan bisa dipelajari Bu ya, mungkin gitu materi bisa dipelajari. Psikiater karena berarti seperti itu ya, psikologi anak harus bisa mendalami benar-benar, itu kan memang sulit, gampang tapi sulit. Saya menerima itu karena sulit. Untung saya mau pensiun lagi, makanya saya hanya pada adik-adik dan untuk pemerintah mohonlah nanti untuk pendidikan psikologi ya lebih ditekankan, nanti itu umum Bu, makanya saya nggak seperti itu. Lihat itu ya Allah begitu kompleksnya, Kompleks sekali Bu. iya kompleks sekali ya kan. Saya ini Bu, apa yang saya benar-benar kaget itu modul 1 yang haji dan modul terakhir itu yang luar biasa. Jadi berpikirnya ekstra banget, ekstra. Saya sudah pensiun. Karena ternyata dari dulu era
perjuangannya. Nah, makanya Bu, nantinya memang ini, nantinya akan ada sosialisasi seperti kan kita kalau misalnya ganti perspektif kan bertahap, dan ternyata kognitif itu adalah hanya sepertiga. Sisanya adalah bagaimana kita bisa pakai ini untuk menentukan perilaku dan kemudian terwujud dalam perilaku kita. Ternyata itu hanya sepertiganya aja. Jadi lebih ke karakter, kalau nanti untuk BPK-nya itu lebih karakter. Itu sudah saya sampaikan pada saat kolaborasi di modul 1.1. Berarti kalau seperti tugasnya berat sekali, kami tidak cukup hanya untuk modul ini saja, tidak hanya untuk sekali guru penggerak aja, karena lebih dari itu sekali ini aja masih baru punya gambaran. Tapi untuk prakteknya harus banyak belajar lagi. Gitu. Nantinya insya Allah dijanjikan akan secara bertahap ikut semuanya. Bu Syami yang pensiun aja. Monggo Bu Anik silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin dibandingkan pertanyaan dan masukan dari sebelumnya dari Bu Sri dan Pak Hari, pertanyaan saya malah terlalu receh kali ya. Karena tadi berkaitan sama slide yang Bu Dewi tampilkan, yang IA. Ya. Wiri. Oh ini IA. Nah ini saya tidak begitu paham tentang bagian yang ditampilkan sama Bu Dewi. Maksudnya ini peta kekuatan itu ada arah tertentunya atau tidak? Misalnya peta kekuatan itu berasal dari mana dulu? Misalnya kan ada urut-urutannya mungkin. Nah ini apa semua memiliki kekuatan yang sama atau dimulai dari mana dulu sampai menuju kemana? Oke. Kalau visi itu memang lebih global sih Bu. Memang tadi saya juga tidak membahas bagaimana harus menentukan prakarsa perubahan, karena saya juga tadi mencontohkan, saya juga untuk diri saya sendiri tentang bagaimana saya bahagia setiap hari gitu ya. Nah, kalau untuk IA itu sebenarnya lebih ke skala sekolah. Kemarin saya sempat komunikasi dengan Ibu Hening tentang perpustakaan. Jadi contoh ya, ini memang belum, tapi untuk contoh misalnya perpustakaan sakra, kemudian membuat prakarsa perubahan supaya perpustakaan jauh lebih menarik di mata murid dan guru-gurunya juga. Nah gitu. Jadi saya sempat dialog dengan Ibu, lalu karena saya memetakan kekuatan. Nah kekuatan sakra itu kan punya banyak lokasi untuk membaca yang enak sebenarnya ya. Punya lokasinya rindang, luas gitu. Jadi hasilnya adalah bisa jadi nanti ada kayak pondok baca gitu. Tapi nanti saya masih merancang untuk nama, belum sampai dapat namanya. Tapi masih sudah ada gambaran bahwa prakarsa perubahan yang akan saya lakukan adalah tentang perpustakaan. Nah kemudian ini hanya contoh ya Bu Anik ya, tentang perpustakaan. Kemudian inti kekuatan saya adalah bahwa sekolah saya punya halaman yang luas, adem. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai perpustakaan yang tidak hanya lokasinya dikotakkan di tempat tertutup seperti sekarang, tapi bisa di taman begitu. Tapi itu sebagai area baca gitu. Kayak gazebo dibuat area baca. Itu jadi kekuatannya adalah karena sarana prasarana ya ikutnya ya. Karena sekolahnya luas, rindang, banyak sekat-sekat yang bisa dimanfaatkan untuk membaca, dan itu dijadikan supaya membuat perpustakaan lebih indah, lebih menarik untuk murid mau membaca dan guru juga. Begitu Bu Anik. Itu contoh aja. Karena memang untuk visi memang skalanya untuk sekolah. Kalau saya belum. Oke. Bu Marti, Bapak Ibu, teman-teman saya, Bapak Ibu guru saya, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Terima kasih banyak
Semoga Bapak Ibu selalu sehat, bahagia, panjang umur dan berumur panjang. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.